mengapa sampah masih menjadi masalah? Pertanyaan. Ini pertanyaan yang jarang ditanyakan, tapi ini kita rasakan terus. Mengapa sampai saat ini tuh sampah itu tetap jadi masalah? Ya, siapa yang mau jawab? Kenapa? Kenapa, Mas? Atau dari Mbak? Kenapa masa sampah itu sampai sekarang jadi masalah? Karena limbah dan memang udah tidak digunakan lagi. Karena Udah jadi limbah. ya, kenapa kok jadi masalah? Karena tidak bisa digunakan lagi. Iya. Karena tidak bisa digunakan lagi. Tidak bisa digunakan lagi. Sudah banyak loh ini aturan, sudah ada loh kata-kata dalilnya bahkan dari Ustadz Kiai, tetapi tetap ini jadi masalah. Banyak loh tong sampah, banyak loh kata-kata dilarang tong sampah di sini, di mana-mana ada. Tapi kenapa ini tetap jadi masalah? Kesadaran siapa? Kesadaran diri. Apalagi ya? Kenapa kok jadi masalah? Belum ada pengelolaan. Ya? Belum ada pengelolaan. Belum ada pengelolaan, belum ada pengelola yang baik. Kelola yang baik. Wah, kenapa masih jadi masalah sampah? Kalau kita nggak bisa menemukan ini, kayaknya akan terus-terusan. Satu, karena kesadaran orang yang tidak sadar sampahnya sendiri tidak bisa digunakan. Ada yang sebenarnya ada yang bisa digunakan. Kemudian belum ada pengelolaan yang baik. Harusnya ada sanksi sosial. Harusnya ada sanksi sosial. Harusnya ada sanksi. Sanksi itu gini ya. Sanksi sosial. Sosial atau hukum? Sosial. Sosial. Kalau di Singapura katanya sudah hukum itu, bukan sosial lagi. Jadi bayar ini 30 ringgit katanya. Kan 30 US Singapura. Hah? Singapura. Ringgit Singapura kan ada ya? Kalau aku juga ngawur, mungkin juga 30 juga. Tapi ada dolar Singapura kan, dolar Indonesia kan ya. Kesadaran diri, belum ada pengelolaan yang baik, belum ada sanksi sosial. Kemudian apa lagi kira-kira? Karena perusahaan itu yang membuat kemasan itu sekali pakai. Digunakan secara massal juga sekali pakai. Kemasan sekali pakai, ini kemasan sekali pakai. Membebankan apa namanya pengelolaan kepada masyarakat. Jadi dia nggak mau tahu nih kemasan 1 bulan sekali pakai. Masyarakat yang suruh ngatur sendiri bagaimana cara membuangnya. Yang tadinya sampo itu bentuknya botolnya pakai kaca, terus diganti botol pakai plastik, terus sekarang diganti saset. Jadi kalau teman-teman di Cibatok sini, itu di irigasi itu banyak sampah sampai irigasinya mampet gara-gara satu itu bungkus sampo saset sama sabun. Itu sampo sama sabun ibu-ibu yang tiap hari buang sampah. Dan kalau saya pernah penelitian yang di Unilever itu, jadi lebih mahal sampo saset daripada sampo botol. Kalau kita punya beli sampo botol harganya berapa? 20.000 gitu ya. Terus kita beli sampo saset 20.000, dapat satu renteng itu.
kita guntingin masukin sama botol itu nggak akan sampai penuh. Jadi lebih irit yang beli yang besar daripada yang kecil. Yang kecil ini untungnya banyak si perusahaan itu, sehingga dulu sampai muncul sebenarnya yang orang miskin yang membelinya yang kecil-kecil itu mensubsidi orang kaya. Jadi kalau karena perusahaan akan lebih untung kalau memproduksi yang kecil-kecil, karena biasanya sehari bisa beli warung, beli lagi itu terus-terusan. Tapi kalau dia beli botol itu bisa ngira-ngira sendiri dan lebih murah. Nah itu mungkin akan banyak juga yang saset-saset tadi menjadi lebih banyak sampahnya di desa itu karena saset bungkus rinso juga yang kecil-kecil gitu. Dan biasanya kan dulu gede gitu. Rinso, kopi juga gitu, kopi sasetan itu juga, tapi kadang-kadang nggak disampah kalau itu nggak diirigasi. Kalau diirigasi karena mereka alirannya dari cucian, mereka nyuci, mandi, sampo itu menutup saluran irigasi. Kalau bungkus kopi biasanya dibuangnya di darat. Dan kemasan sekali pakai ini yang menjadi problem juga. Jadi mungkin nanti bagian dari yang itu juga kampanye juga untuk mengurangi sampah. Dan sampah saset seperti itu ada mungkin semacam bukan aluminium foil tapi campuran. Itu dibakar juga nggak hilang, masih ada sisanya. Tapi karena kecil-kecil mau didaur ulang, mau dijadikan sesuatu juga agak repot. Mari kita perangi saset. Ganti yang isi ulang. Ganti yang isi ulang. Paling nggak sampahnya cuma satu dan besar, masih bisa dipakai buat dompet segala macam. Satu, kesadaran diri. Dua, pengelolaan yang tidak ada yang pengelolaan yang baik. Misalnya ini yang ngatur sampah itu. Jadi kebanyakan sampah itu tidak ada pengelolaannya, yang ada hanya transportasi dari rumah menuju ke TPS, menuju ke TPA. Tidak ada apa-apa, cuman dinas kebersihan itu tugasnya hanya nyopir sama ngangkutin sampah terus nurunin, selesai. Jadi belum ada pengelolaan, jadi yang ada hanya pemindahan. Tidak ada sanksi sosial, meskipun orang iya Pak kebersihan itu sebagian dari iman, tetapi kan kalau buang sampah juga nggak ada yang lain. Kemudian ada, jangan-jangan ini sebuah settingan kemasan saset ini. Iya. Yang nyeting siapa? Pasar industri. Mereka lebih baik memproduksi plastik yang gampang diproduksi, kalau plastiknya buat-buatnya dari mana? Nah, ada hal satu tentang nanti kalau ini cerminan sebenarnya. Kalau nanti kenapa kenapa sampah masih menjadi masalah di Cicadas? Satu, karena orangnya itu tidak sadar diri. Kenapa nggak sadar diri? Iya, udah tahu kalau sampah itu bermasalah. Kenapa dia nggak buang sampah? Ada satu lagi yang mungkin berpendapat bahwa enggak, sebenarnya itu kalau nggak sadar, tapi ada petugas kebersihannya, itu bisa kok. Harusnya kan ada tong sampah di tiap gang. Harusnya ada orang yang ngambilin pakai roda 3, pakai gerobak. Tapi kan ini nggak ada. Jadi yang salah bukan orangnya, bukan warganya, tapi pengelolanya ini. Harusnya kan ada pengelolaan, ada sanksi sosial. Ini enggak, ini karena tidak ada hukum yang menyatakan bahwa membuang sampah itu didenda. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita untuk DPRD buat peraturan tentang bagaimana mengelola sampah. DPR orangnya mudah, pengelolanya mudah, yang membuat kebijakan mudah. Enggak, ini kayaknya settingan ini. Kayaknya ada perusahaan besar yang memang mau menghancurkan negeri ini.
kena elit global, sehingga kita harus menuntut ke orang lain tuh, hei perusahaan itu apa yang dekat Versi sampahnya lebih sedikit. sampah meskipun kamu tidak buang di sini tapi tetap aja kamu motori bank sampah yang sana gitu. Jadi ini ada settingan besar bagaimana merubah gelas menjadi plastik, bagaimana merubah budaya orang yang sadar diri menjadi orang yang merusak, bagaimana membuat masker. Nah, masker ini sekarang jadi sampah tuh. Banyak, kalau teman-teman cek nanti, banyak binatang terutama yang di laut, karena ujung dari sampah itu kan biasanya ke laut. Kura-kura yang kecil lehernya. Jadi yang jadi problem itu ininya. Apa? Talinya. Jadi disarankan kalau mau buang masker diputus talinya. Karena ini merusak hewan-hewan itu. Ada binatang kayak camar yang di laut apa? Burungnya daun. Itu kakinya nggak bisa jalan gara-gara terselimpet dalam jumlah banyak kayak gini. Ini pesan sponsor. Satu, ada kesadaran diri manusianya. Kedua, ada yang ngomong tentang pengelolanya. Ketiga, ada aturannya. Keempat, ini memang sudah settingan. Jadi ada 4 hal yang membuat orang memandang sampah itu dari masalah. Ini dari kita aja ya. Mungkin yang lain punya pandangan yang lain. Aku tak jadi kesini. Ini dari, oh ini benar ya, pas. Perusahaan itu baik, tapi mengapa sampah tetap jadi masalah? Karena 4 hal. Nah, orang sebenarnya kan orang ini kalau sadar kan warga RT 4 itu sampahnya juga nggak banyak kok. Paling dia beli apa sih? Minyak juga nggak sering-sering. Bandingin sama Jakarta ya. Berapa ton itu tiap ke mana? Ke Bantar Gebang. Di kita sih masih mendingan. Nggak terlalu inilah. Tidak ada lagi bahkan tidak ada sampah yang berbahaya. Semuanya sama-sama rumah tangga. Ada lagi yang ini karena tidak berfungsinya pengelola. Seandainya semua sistem berfungsi, ini akan beres. Yang satu lagi ngomong tentang aturan. Teman-teman akan mendapatkan banyak cerita ini. Ini yang menyangkut nilai dan norma tadi. Itu karena memang setiap orang punya pandangan yang berbeda. Satu, ini sudah mulai agak berat. Ini orang-orang yang berpikiran fungsional, mengatur fungsinya, melihat fungsi pelaku, orang yang bereaksi terhadap fungsinya. Seandainya semua berjalan dan semua yang digaji ini melakukan pekerjaan dengan baik, sampah akan selesai. Ada lagi yang lebih humanis. Ini karena kesadaran warga. Biasanya ini pendekatannya di sangat lokal. Pak, jangan buang sampah. Tapi kalau yang fungsional itu ke Pak Lurah, Pak tolong bentuklah satgas sampah. Kemudian ada yang bersifat fenomenologis, lebih banyak melihat apa yang adanya. Enggak, kemarin itu kan hanya kalau pas minggu aja terjadi. Kalau hari-hari biasa sebenarnya sama sedikit. Kenapa minggu? Banyak yang mancing. Orang pada wisata di sini di Setu itu sehingga sampahnya banyak. Jadi kita adakan gerakan kebersihan minggu sore untuk mengurangi. Nah, orang-orang yang strukturalis kayak Jagat tadi itu ini pasti ada elit global. jadi urusannya adalah ini ada studi yang menindas. Indonesia dibuat sebagai tempat sampah dunia. Semuanya dijual sini. Pestisida yang sudah dilarang di Amerika itu dijual di Indonesia. Mobil yang dilarang sudah ditarik di peredarannya di dunia dijual di Indonesia. Kayaknya kita menjadi tempat sampah. Ini harus kita bongkar nih. Mari kita satukan warga semuanya untuk melakukan demo. Gitu.
Terlalu jauh ya. Enggak, tapi teman-teman ingat ya, nanti ketika ketemu dengan warga di RT 4 atau RT yang lain, teman-teman akan menemukan 4 tipe orang. Satu orang yang memandang, ini sebenarnya kalau petugasnya punya beret, ada, selesai mas. Itu berarti orang-orang yang memang fungsional. Dia mengerti. Bukan ini tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk, semuanya itu hanya peta pemikiran orang. Ada yang mengatakan kesadaran warga mas. Coba kalau warga itu dikasih pengajian terus tentang nilai-nilai agama. Karena dofu final Islam memantikun. Karena dofu minal iman kayak gitu itu mungkin akan. Aku hari Jumat kemarin belum khotbah. Ada yang humanis, ada yang fenomenologis. Ini sangat mikro. Ada yang strukturalis. Di organisasi nanti ketemu orang-orang yang seperti ini. Tidak ada yang baik, tidak ada yang benar, dan semua orang bisa punya pemikiran yang lain. Ketika ketemu orang yang fungsionalis, teman-teman harus tahu jawabannya kira-kira pendekatan apa yang paling baik. Kalau ketemu yang humanis, itu ya kesadaran. Kalau ketemu yang strukturalis, itu orangnya biasanya menggobu-gobu senang demo itu banyak itu. Ada, meskipun ini kayaknya kalau orang harus membuat peraturan itu nggak bisa dengan cara buat bank sampah, nggak akan berhasil. Ada mungkin akan bilang gitu. Ini sedikit ini aja gambaran. Pertanyaan mohon maaf kan jam berapa? 12 sampai setengah 1. Saya agak bingung ini sebenarnya karena konsentrasinya ke sini, jadi teman-teman yang lain menjadi kurang terperhatikan. Saya pengen tahu satu hal, mengapa kawan-kawan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang mau terlibat di bank sampah Resik? Kenapa? Atau jelaskanlah sedikit tentang, bukan sedikit, sebenarnya apa sih bank sampah Resik itu? Bisa nggak menjelaskan? Bank sampah Resik adalah ini untuk identitas. Kamu nggak tahu, jangan-jangan bank sampah Resik apa? Kalau teman-teman di sini kan tahu. Tani center itu apa itu mereka tahu. Kalau yang di sini Azim itu apa? Biro lingkungan hidup. Hah? Biro lingkungan hidup. Biro lingkungan hidup. Apa itu? Jadi kita itu kegiatan yang seperti itu ada yang sebuah organisasi di dalam himpunan ya yang konsentrasinya pada aspek-aspek lingkungan. Itu hanya. Kalau bank sampah Resik adalah itu dari singkatan remaja sikap kebersihan. Nah itu yang isinya itu di dalamnya itu beranggota remaja semua. Jadi biasanya di bank sampah lain itu istilahnya ada orang tetap untuk menguruskan itu, dari ibu atau bapak terhadap remaja yang lain. Nah, itu kan tetap biasanya, cuma kalau kita dia remaja semua yang berada di dalam bidang itu. Nah itu juga sebenarnya ada rencana lama dari RT setempat untuk membuat itu, cuma baru terlaksana di tahun ini. jadi bank sampah Resik itu adalah bank sampah atau kumpulan remaja ya. Resik itu remaja sigap kebersihan. Resik. Jadi mereka adalah kumpulan remaja di Cicadas yang peduli akan pengelolaan kebersihan, bukan hanya sampahnya tapi juga kebersihan semuanya. Itu ya. Karena pertanyaan berikutnya itu bank sampah Resik itu apa? Kenapa ada? Awal karena kita juga untuk mengurangi polusi sampah dan untuk supaya keluarga itu nyaman di lingkungan kita.
dan lebih dekat juga dari kita remaja sama warga. Kenapa ada? Karena selama ini sampah tetap menjadi masalah di Cicadas. Sebelumnya yang ngurusin sampah siapa? Biasanya cuma dia buang sampah di tempat penampungan, nanti setelah itu langsung diangkut sama mobil buang sampahnya. Jadi mengapa ada itu karena selama ini memang belum ada pengelolaan sampah di sana. Warga membuang langsung di bak sampah, kemudian diangkut oleh truk ya yang warna kuning itu. Dan jangan-jangan ngangkutnya juga nggak bersih, kemudian jadwalnya juga tidak tetap, biasanya sampai menggunung baru diangkut. Terus pas diangkut itu, pas jalan itu pasti semua orang menggerutu. Di belakangnya kan bau tuh. Tapi itu sebagai ciri bahwa Anda tidak terserang COVID. Alhamdulillah masih bau sampah. Alhamdulillah, saya pernah soalnya waktu tes itu masuk situ bau sampah, alhamdulillah. Jadi dari jus. Apa itu bank sampah? Karena kumpulan remaja yang peduli terhadap pengelolaan kebersihan, terutama sampah di Cicadas. Di tempat lain nggak ada. Kalaupun ada, bukan bangsa warsik. Mengapa ada? Karena tidak ada sistem pengelolaan yang sekarang berjalan bagi warga, sehingga warga hanya membuang langsung di bak sampah dan menunggu diangkut oleh petugasnya. Nah, ini yang paling penting bagi teman-teman. Ketika ngomong tentang diskusi besar tadi, kelembagaan, karena kelembagaan bukan hanya organisasi. Kira-kira apa yang membuat warga mendukung? Oh, dapat dijadikan uang. Ini korek. Dapat dijadikan uang. Dapat diuangkan ya. Apalagi, kenapa warga sangat mendukung ini? Selain uang, Karena sampah di rumah tidak menumpuk. Sampah tidak menumpuk ya. Apalagi kira-kira? Warga melihat untuk kegiatan positif jadi Daripada anak saya keliaran di mana-mana mendingan ngurusin sampah, itu kan bisa kan? Ya kan? Ini jujur aja, benar itu kayaknya ini jadi mendukung karena ini aktivitas positif. Daripada keluyuran kemana-mana mending ngurusin sampah itu. Ada lagi nggak? Satu, sampahnya bisa dijadikan uang sehingga warga bergairah untuk ikut terlibat. Yang kedua, itu membantu sampahnya tidak menumpuk di bak sampah yang membuat bau. Yang ketiga, mendukung karena ini menjadi aktivitas yang baik bagi anak-anak muda ya. Ya itu yang harus kita tunjukkan. Jangan-jangan di situ nanti hanya main game atau hanya ngapain lagi ya? Ngumpul tapi tidak positif ada ya? Ngumpul tapi tidak. Ada lagi? Sama mungkin ya, lingkungannya menjadi bersih. Kenapa saya tanyakan ini? Karena ini yang harus teman-teman pertahankan. Mempertahankan bagaimana harus tetap bisa jadi uang. Jadi teman-teman harus tetap membangun hubungan dengan pengepul yang membeli sampahnya. Yang kedua, adanya bank sampah, teman-teman harus membuktikan bahwa
dengan adanya bank sampah, sampah tidak menumpuk di tempat TPS-nya di dekat security, tempat situ. Jadi harus terbukti. Yang ketiga, membuktikan bahwa aktivitas kami itu aktivitas positif loh. Jadi bukan aktivitas yang enggak gitu. Ini yang nanti tolong dicermati bagaimana, karena warga pasti akan melihatnya yang ini, yang tiga ini. Oh, ini yang kemarin saya. Nah, ini gambar ini intermezzo. Aduh, apa tuh bacanya? Ya baik ya? Oh, di belah sini airnya masuk. Yang satunya ini dia loh. Nah, cerita apa ini kira-kira? Ini ada orang di perahu kan ya? Terus? Di satu ini naik karet, naik ketek, tapi ini bocor ternyata perahunya. Tapi yang bocor kan sebelah sana. Terus orang yang sebelah sini bilang syukurin bocor. Kalau satu perahu. Apa yang terjadi? Apa? Nah, ceritanya apa nih? Bisa nggak menceritakan? Yang Elsa, apa tadi? Ya, jadi di situ ada sebuah kapal. Kapalnya itu bocor. Jadi airnya masuk ke dalam kapal itu. Nah, tapi ada di dalam kapal itu ada 2 penumpang. Yang pertama dia bisu-bisu gitu. Aduh, airnya masuk. Bisu. Terus yang di sebelahnya mungkin karena dia ada di bagian atas mikirnya syukurin bocor gitu kan, karena dari tempatnya yang bocor itu kan mereka masih dalam satu kapal yang sama gitu. Jadi mereka berdua kalau nggak bekerja sama itu sama-sama tenggelam nanti. Ini adalah kondisi yang banyak terjadi di sekitar kita. Bagaimana kita menghujat, meledek, bahkan tidak membantu yang ada di sekitarnya. Nah, mungkin nanti jangan sampai ada di RT, itu kan RT 4. Sebelahnya RT apa? RT 3 ya misalnya. RT 4, RT 3 kan. Itu nanti, oh syukurin lu gak ada bangsa masih. Jadi toh sebenarnya satu RT itu satu Cicadas itu satu perahu. Nah teman-teman nanti yang bertujuh ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada satu yang tidak, ada yang bagian pertimbangan tidak berjalan. Yang lain itu lu sih syukurin, kamu salah sendiri, suruh belajar nimbang nggak bisa. Bisa terjadi kayak gitu. Padahal itu kapalnya sama, namanya Bank Sampah Resik. Salah satu bocor itu tenggelam semuanya. Nah, bangsa Indonesia jangan tiru bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia saling penuangnya banyak, saling syukur-syukurin itu. Padahal kalau tenggelam bareng itu. Jadi seolah-olah yang sebelah kanan itu nyaman karena dia kering. Yang basah itu yang sebelah sana. Nah, makanya kerja yang benar itu bocornya tutup sendiri. Dia nggak mau bantuin itu. Ketika tenggelam itu akan tenggelam semuanya. Itu artinya ketika dalam sebuah kelembagaan itu adalah satu kesatuan. Tidak mungkin yang tadi gambarnya mana? Kalau salah satu rusak itu akan mengancam kerusakan yang lain. Pak kadesnya ngambek gitu, atau pemulung atau pengepulnya itu kabur, tiba-tiba pindah, itu akan berpengaruh ke yang lain. Bukan berarti karena itu bukan bagian kita terus kita tidak peduli, tapi justru itu adalah bagian dari kelembagaan, bukan hanya organisasinya tapi semua sistem yang ada. Sedikit lagi ya, cus. Nah, visi tadi sudah sama ya. Nanti cari lagi kalau belum, kira-kira visinya apa? Masyarakat yang bersih-sehat indah atau menjadi masyarakat sampah yang merdeka, apa terserah. Kemudian partisipasi itu apa?
keterlibatan semua warga, tidak hanya pengurus, tidak hanya Pak RT, tidak hanya orang-orang yang elit, tidak hanya orang yang punya kedudukan, tapi semua harus terlibat. Karena yang berpotensi membuat sampah itu semuanya. Orang miskin, orang manapun itu berpotensi untuk membuang sampah sembarangan. Jadi jangan abaikan orang-orang yang lain yang tidak pernah bersuara. Setara, inklusif itu artinya ya kita satu kumpulan yang sama. Kalau salah satu rusak semuanya. Kemudian taat hukum atau aturannya. Misalnya kita belum menerapkan aturan ya di sana ya. Kalau yang tidak membuang sampah, maka ada nggak ya di aturan sampah? Hukumnya seperti apa? Hukum itu bisa saja sanksi, bisa reward. Kalau Anda memilih sendiri, maka memilih sampahnya sendiri, maka Anda akan kami kasih bonus. Itu kan dia sudah tinggi. Atau kami kalau sampahnya sudah dipilih, kami akan timbang sesuai dengan jenisnya. Tapi kalau Anda isinya campuran, kami akan bayar uangnya di nilai yang terendah. Misalnya gitu ya. Itu kan aturan. Dan aturan itu harus disosialisasikan. Kalau di Indonesia itu menganut namanya asas fiksi. Asas fiksi itu fiktif. Jadi aturan kita nggak tahu kalau kita ternyata diikat oleh aturan itu. Tahu-tahu tiba-tiba dituntut, loh ada aturannya loh. Karena aturan yang dirumuskan oleh anggota DPR tidak pernah disosialisasikan. Begitu ditandatangani, itu beranggapan bahwa semua masyarakat Indonesia itu tahu. Jadi begini, kita nggak ngerti pasal berapa tentang membuat mengganggu kenyamanan orang lain gitu ya. Itu kan nggak ngerti kita dulu kapan ini, tapi begitu ada tiba-tiba ada pasalnya ya. Itu karena mereka membuat dengan asumsi bahwa ditandatangani itu artinya sudah diberlakukan tanpa harus ada tuntutan untuk sosialisasi. Tidak ada sosialisasi tentang undang-undang ini kecuali kepolisian yang memang dia tahu persis. Jadi kalau di bank sampah ketika ada aturan itu harus disosialisasikan. Entah itu bentuknya ditempel, entah pakai WA, entah pakai diomongin langsung. Bu, sekarang harga sampah turun, misalnya gitu, harus disosialisasikan dulu sebelum diberlakukan. Mulai minggu depan sampah akan kita ambil di rumah masing-masing, disosialisasikan. Karena kacaunya membuat kacau karena aturannya sudah ada tapi tidak tahu. Nah, kita mulai yang kecil, kita beritahu dulu. Bahkan syukur-syukur aturannya dirumuskan oleh mereka. Menurut Ibu, kira-kira pengambilan sampah itu jam berapa? Jam segini aja Mas, jam pagi atau sore atau siang? Seminggu berapa kali? Itu kan aturan-aturan. Ajak mereka diskusi supaya ini liciknya orang partisipasi ini. Hari Minggu Mas, hari Minggu sore aja kita ambilin sampahnya. Terus ketika kalau hujan Bu, kalau hujan boleh Senin paginya. Nanti kalau suatu saat terjadi apa-apa, kan Ibu dulu yang usul. Kan kita partisipatif, tapi kita nggak bisa disalahkan karena semuanya partisipasi. Transparan itu kayak plastik. Apa ya? Keterbukaan. Meskipun ini susah sekali semuanya ini masih prinsip, namanya prinsip, kadang-kadang bisa diterapkan, kadang-kadang bisa tidak. Keterbukaan itu artinya terutama hal-hal yang menyangkut soal apa yang paling sensitif, uang. Ketika bicara tentang uang, Anda harus transparan. Kalau bicara tentang berapa keuntungan bank sampah, itu mungkin tiap tahun atau akan ada laporannya. Itu kan dokumen publik. Warga akan lebih sensitif dan tertarik dengan berapa keuntungannya.
tapi dia akan nggak mau tahu ketika ini loh hutang bank sampah gitu, belum tahu. Aku pikir sendiri ya. Jadi transparan terutama di keuangan. Nah, nanti kalau ada Mbak Rara, tadi semoga bisa sedikit menyinggung ini, bagaimana membuat transparan. Di tempat saya ini masih problem di kampung saya dari sekarang. Kemudian akuntabilitas itu bertanggung gugat, bisa digugat loh. Jadi bisa dikritik, bisa dimaki-maki, bisa kasarnya bisa dibully, bisa dihujat, bisa segala macam. Nggak apa kita terima aja, itu bentuk ekspresi kita. Toh kita tadi kita berpedoman ini. Kalau masih ada kupeng-kupengnya, jelek-jeleknya, ya nggak apa-apa. Ini katanya hari Minggu mau diambil, kok nggak ada? Iya Bu, maaf. Tapi terima, jangan diinikan. Warga berhak menuntut dari mana saja bantuan yang didapat Bank Saparsi. Lalu ternyata Bank Saparsi itu mendapat bantuan dari kepala desa nilainya sekian. Tulis saja, terbuka saja. Nah, ini penjelasannya ya. Partisipasi warga mempunyai kesempatan berpendapat dan berbicara. Karena semua orang dikasih mulut, jangan sampai kita membungkam mulut orang lain. Mendorong warga yang pendiam dan tidak berani mengungkapkan pandangannya. Banyak dari warga RT 4 itu yang orangnya nggak bisa ngomong, bukan nggak bisa ngomong, nggak berani ngomong, deketin. Karena jangan dia punya ide. Semua dihargai karena semuanya itu baik. Teman-teman jangan jengkel kalau misalnya ada orang yang terutama anak muda ini kalau lu ngapain aja nongkrong di situ terus, ya itu memang bagian dari ekspresi orang. Kita kan kerjanya kelembagaan. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang memandang dengan cara fungsionalis, strukturalis segala macam ya, keragaman itu. Nah ini yang paling penting, fokus pada apa yang dibicarakan, jangan pada orangnya. Kita benci sama orang boleh, tapi ketika dia ngomong yang baik, itu tetap baik. Ada orang yang ngomong baik tapi gara-gara karena dia aja yang ngomong, kalau bukan dia pun nggak apa-apa, itu kan kadang-kadang gitu. Tapi giliran dia ngomong, saya jadi tiba-tiba jadi bete gitu. Fokus pada orangnya. Mungkin kita pernah nggak suka sama orang tuh, karena waktu kita mau mencuri apa itu ketahuan sama dia terus dimarahin gitu ya, terus awas hati-hati. Penjelasan yang tadi aja ya. Inklusif tidak pilih kasih, semuanya sama karena kita satu perahu. Kemudian taat hukum ditegakkan tanpa memihak. Artinya hukum itu rata. Membuang sampah itu buruk, membuang sampah sembarangan itu tidak baik. Itu harus diterapkan pada semua orang. Mau yang kaya, yang miskin, kalau buang sampah ya ditegur aja. Mencuri itu jahat. Namanya mencuri itu tetap tidak baik. Nah itu kasusnya dulu ada nenek-nenek yang nyuri apa ya? Sandal apa ya? Apa? Singkong. Nyuri singkong. Itu jadi perdebatan. Namanya mencuri, entah itu nenek-nenek, kakek-kakek, buat kecil, anak dewasa, mau miskin, mau kaya, agamanya apa, itu tetap buruk. Jadi nanti kalau kita tunjukkan lah, bukan berarti seorang nenek-nenek boleh mencuri, nggak boleh. Yang miskin boleh menyimpan, enggak juga. Harus hukum harus sama. Dulu ada juga zaman dulu nenek-nenek yang mencuri semangka atau coklat. Itu jadi perdebatan. Ini kasihan nenek-nenek, kayak gitu dihukumkan toh hanya coklat. Nah itu orang yang humanis kayak gitu. Kalau yang strukturalis, mencuri tetap mencuri. Mau siapapun harus dinyatakan bahwa mencuri itu salah. Nah ketika mau menetapkan hukumannya itulah baru kita bijak. Nenek itu sudah salah karena tetap mencuri, tapi karena nenek itu memang perlu, nggak ingin kita hukum, tapi tetap salah tuh nenek. Tidak boleh dimaafkan meskipun mencurinya tetap harus kita anggap salah.
Ini bahasa masasanya itu anu apa hukum riba. Yang tua, yang kaya makan yang miskin, yang miskin makan yang lebih miskin lah. Nggak penting lagi. Yang lebih miskin makan yang mana nggak tahu lagi. Nggak ada yang lebih makan. Masih ada? Informasi dapat diakses oleh publik. Kita terbuka Pak. Tapi kalau nggak ditanya, kok nggak bilang? Jadi lebih baik pakai tulisan biar diakses. Kita terbuka sih orangnya terbuka, tapi kan kamu nggak pernah ngasih tahu ke saya. Tidak pernah ada pengumumannya. Jadi tulis saja pengumuman besar-besar. Harga rongsokan besi campur sekian, plastik cuka sekian, PE sekian, aluminium sekian, nggak ngerti nggak pokoknya itu ditulis besar-besar dan bisa dimengerti. Biasanya yang mengerti itu supaya pakai bahasa situ lah, jangan pakai plastik cuka 50K IDR ngopo itu mungkin barang kita tahu tapi jangan masalah